Maksudnya apa nih maksud dari gerak gitu kan? Aduh, mau nge-live di YouTube saya nggak bisa lagi nih. Kan seru kan? Siapa tahu ada yang pengen ikut belajar fisika. Oke, berarti perbedaan gerak apa pengertian gerak apa tadi? Nggak tahu. Tangan kalian tetap di kamar. Tangan kalian tetap di kamar. Tetap. Tangan kalian gerak gak kalau tetap di kamar? Gerak dong, Pak. Oh, gerak. Kan tetap di kamar, tangannya nggak pindah ke kamarnya orang lain. Tidak, Pak. Berarti nggak bergerak. Oke. Kalian? Tapi Pak, kalau dari Google, Uh-uh. gerak itu arti Gerak itu apa tadi? pindahan gitu, Pak. Perpindahan. Oke. Gerak artinya perpindahan. Bener ya? Cindy. Luar biasa ya Cindy ya. Oke. Gerak berarti perpindahan. Nah, tangan kalian kan tetap di kamar, nggak kemana-mana. Berarti tangan kalian pindah apa enggak? Enggak. Oh enggak. Katanya gerak. Tadi katanya Stevin gerak. Kan maksudnya Pak gerak tapi bukan di area lain gitu. Oh, gerak bukan di area lain. Pindah bukan ke area lain. Kan tetap di bumi toh, tetap di galaksi Bima Sakti toh, nggak kemana-mana. Loh, mana sih udah belajar, katanya udah belajar IPA 9 tahun. Gerak aja bingung. Yang lain. Kira-kira kalian di kamar atau di tempat kalian berada sekarang ini gerak atau enggak? Tidak, Pak. Tidak. Tidak ya. Loh, kan padahal tangannya gerak kemana-mana. Katanya goyang-goyang. Goyang-goyang. Berarti kan bergerak. Tadi bilangnya gerak, sekarang bilang enggak. Dasar remaja labil memang masih anak Tapi kalau dalam ilmu fisika, ya. Gerak itu artinya kayak perpindahan gitu, Pak. Oh, kayak perpindahan. Loh, kan tadi tangan kalian di dekat HP, sekarang tangan kalian gini-gini. Berarti kan jarak tangan ke mata atau ke kepala kan beda kan? Berarti gerak toh? Katanya enggak, gimana sih? Ya sengaja mengecoh. Saya suka mengecoh memang. Oke, jadi oke, sudah ya, udah kasihan capek pagi-pagi udah pusing kena fisika. Padahal cuma ngomong gerak aja. Jadi oke, untuk masalah gerak ini memang benar yang dikatakan oleh Cindy. Karena mungkin Cindy udah browsing Google dan jurnal-jurnal dan lain sebagainya. Pada intinya gerak ini adalah ngomongin tentang perpindahan. Perpindahan itu adalah perubahan posisi. Posisi itu adalah titik di mana letaknya itu berada gitu kan. Misalkan tahu Google Maps ya, tahu Google Earth ya, kan yang ada di HP, itu kan ada namanya koordinat. Sering mungkin kalian waktu pelajaran IPS itu ada koordinat negara Indonesia gitu kan, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan itu kan. 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, padahal itu garisnya nggak ada sebenarnya. Itu cuma sekedar panduan atau titik acuan yang sudah dipatok oleh para ilmuwan di bidang geografi dan sebagainya untuk menandai letak titik di suatu wilayah sehingga bakal ketahuan kalau misalkan ada kejadian-kejadian misalkan pesawat hilang atau kapal lost kontak dan sebagainya. Nah, kenapa kok penting adanya titik acuan tersebut? Karena dari tadi yang sering saya putar-putarkan tadi pertanyaannya adalah hanya masalah titik acuannya apa ini. Nah, benar nggak? Misalkan tadi saya ngomong, kalian di kamar, nah, acuannya adalah kamar. Bergerak atau tidak? Enggak. Karena kan tetap di kamar itu kan. Tapi kalau acuannya adalah tangan kalian ke jarak ke kepala, jarak ke mata itu ya bergerak karena jaraknya beda-beda. Acuannya mata ini beda-beda. Misalkan tangan saya di mata itu kan, terus pindah ke sini, itu kan berarti beda lah, itu bergerak.
Tapi tangan saya nggak kemana-mana karena tangan saya masih nempel di lengan bahu saya gitu loh. Tangan saya nggak pindah ke kaki, nggak pindah ke saya copot gitu kan. Nah, artinya menurut acuan tertentu bakal berubah gitu kan. Nah, contohnya paling kayak gini, paling gampang ya. Pernah lihat matahari? Bukan matahari departemen store ya, matahari asli ya, matahari pagi-pagi ya. Ya saya Ramayana pernah ya. Oke. Ya, matahari asli ya. Kira-kira selama kalian 9 tahun belajar IPA itu dapat nggak pelajaran bahwa yang mengitari matahari itu bumi atau mataharinya yang mengitari bumi? Yang muter siapa? Yang mengelilingi siapa kira-kira? Bumi. Bumi, benar. Nggak salah. Benar. Benar, Pak. Benar ya, oke, bumi. Bulan sama bumi yang muteri siapa yang muteri? Bumi. Loh, Bulan. bulan apa bumi yang muterin? Jadi bulan yang mengelilingi bumi ya. Ya, Pak. Oke. Misalkan andai kata nih, kan tadi matahari bumi mengelilingi matahari ya. Andai kata kalian berada di galaksi yang lain, melihat perputarannya, kira-kira bakal tahu nggak siapa sebenarnya memutari? Matahari itu diem apa enggak sebenarnya? Atau dia ikut-ikut berputar sebenarnya? Nah, itu sebenarnya patokannya itu. Jadi kalau dilihat dari sisi yang lebih jauh lagi, sebenarnya matahari sama bumi itu sama-sama gerak. Karena sebenarnya matahari juga posisinya nggak stabil tetap di situ gitu loh. Lah kalau sama-sama gerak, terus patokannya jadi siapa yang mengelilingi siapa ini loh, siapa yang muter akhirnya. Nah kayak gitu itu akhirnya menjadi wacana atau pembahasan bahwa gerak itu relatif ya, maksudnya tergantung perpindahan posisi dan titik acuannya apa gitu kan. Oke, barulah kita masuk ke materi. Openingnya udah lama sekali ya openingnya. Emang gitu saya itu openingnya lama, panjang. Baru opening ceremony. Iya dong. Baik, oke kita lanjut. Dalam kehidupan sehari-hari kita banyak melakukan gerak dan mengeluarkan gaya. Misalnya seorang tukang bakso yang mendorong gerobak hingga bergerak dan berpindah tempat. Nah, gerak ada perpindahan tempat. Atau pada saat bermain ketapel untuk melontarkan batu. Bahkan saat kita menjatuhkan benda, pasti benda tersebut akan jatuh ke bawah. Masa sih? Kalian pernah menjatuhkan benda? Sering. Sering. Apalagi Jatuh. HP. HP jatuhnya, makasih ya. Luar biasa. Ya Allah, luar biasa. Terima kasih ya. Kue saya diantar sampai sini. Oke. Bentar, ada kiriman kue. Oke. Jadi jatuh ke bawah. Pertanyaan saya, kenapa kok setiap benda jatuh ke bawah? Emang nggak bisa gitu jatuh ke atas? Ayo. Emang setiap benda jatuh ke bawah? Masa sih? Yakin semua benda jatuh ke bawah, beneran? Ya, Pak. Loh, buktinya pesawat nggak jatuh ke bawah. Ayo. Dijatuhin, Pak. Oh, dijatuhin. Balon udara? Oh, terbang nggak naik ke atas. Ayo. Balon udara, ayo. Ya, karena diterbangin, Pak. Oh, diterbangin. Berarti Anginnya, Pak. setiap benda yang diterbangin itu bakal nggak jatuh ke bawah? Enggak, Pak. Enggak semua. Oh, enggak semua. Layang-layang nggak jatuh ke bawah? Ayo. Ya jatuh, Pak. Kalau sampai ya jatuh. Oh, kalau Bapak, jatuh. mohon maaf Pak. Ya, kenapa? Najwa minta di ACC. Oh, minta diajar. Kasihan ya. Oke, ntar. Oke, sip. Lalu penyebabnya apa? Ada sesuatu apa yang membuat setiap benda itu jatuh ke bawah? Kira-kira apa? Gravitasi bumi. Gaya siapa tadi? Alif ya? Gravitasi bumi. Oke. Kalian percaya ada gravitasi bumi di dunia ini? Percaya. Oh, Karena ada percaya. magnet. Medan magnet bumi. Berarti gravitasi bumi itu medan magnet bumi. Benar ya? Benar ya?
Sehingga setiap benda yang ada di permukaan bumi itu bakal tertarik ke ya tertarik ke bumi gitu kan, maksudnya setiap benda yang berada di sekitar bumi bakal tertarik ke bumi. Oke, ya sudah lanjut. Pada saat kita mengamati hal tersebut, dapatkah kita mengidentifikasi gaya atau gerakan yang dihasilkan? Untuk mendalaminya kita akan kupas materi ini. Oke, definisi gaya ya. Seorang yang mendorong meja yang tadinya diam sekarang bisa bergerak. Meja bisa bergerak karena orang memberikan sesuatu kekuatan melalui dorongan. Kekuatan itulah yang kita namakan sebagai gaya. Oke, berarti pengertian gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak. Pernah mendorong dan menarik? Pernah. Berarti kalian pernah melakukan Dorongan. gaya, ya. Yang paling sering apa? Mendorong. Oh, pintu ya. Nah, kira-kira pintunya jadi bergerak enggak kalau kalian dorong atau tarik? Bergerak, Pak. Bergerak. Oke. Oke, satu ya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak. Oke, kita geser ke pengertian di website yang satunya. Ini dari Rumah Belajar ya, ini dari pemerintah ini. Jadi saya cari yang sederhana sekali. Oke, ini ya. Pernahkah kamu mendorong sebuah daun pintu sehingga terbuka? Pernahkah kamu menarik sebuah pita karet, menekan segumpal tanah liat dan mengangkat bukumu? Pada setiap kegiatan itu kamu mengerahkan sebuah gaya. Oke ya. Berarti gaya ini tidak hanya membuat benda bergerak sebenarnya. Oke. Kita cek sekarang pengertiannya. Gaya adalah suatu besaran yang dapat berupa tarikan atau dorongan yang dikerahkan sebuah benda terhadap benda lain. Berarti gaya ini selain bisa menyebabkan benda bergerak, bisa nggak membuat benda lain itu selain bergerak, kira-kira bisa nggak? Bisa nggak menyebabkan benda lain selain bergerak? Bisa atau tidak? Bisa. Loh, kenapa kok bisa? Oke, kita cek kata-kata berikutnya. Kadang-kadang akibat suatu gaya tampak demikian jelas, seperti saat sebuah mobil sedang melaju dan menabrak sebatang pohon. Kira-kira ada mobil nabrak pohon, mobilnya baik-baik saja, atau pohonnya tetap berdiri tegak? Apa yang terjadi? Pohonnya berdiri tegak. Pohonnya berdiri tegak. Pohonnya nggak cuil atau copot apanya, akarnya atau daunnya rontok atau apa gitu. Ada nggak kira-kira? Kira-kira kalau nabrak pohon itu yang terjadi ada sesuatu yang berubah nggak di mobil dan pohonnya? Ada lah Pak. Beda Ah, Pak. Ada. Jadi ya hari ini kita belajar ada cara ngomong yang mirip ya atau sama persis karena sama-sama dari Jawa Timur. Jadi kalau kalian mendengarkan sesuatu suara-suara yang sifatnya itu kalian bilang medok, itulah kebanggaan saya. Karena saya ada temannya, ada Alip. Ya ada toh Pak. Tapi kalau kalian melihat suatu bahasa yang kalian tidak pahami, ya kadang saya memang lupa bahasa Indonesianya apa. Oke, jadi ketika mobil sama pohon bertabrakan, mobilnya akan penyok misalkan, sehingga bentuk mobilnya itu akan berubah. Ketika kita mendorong mobil nabrak pohon, bentuknya bakal berubah, entah pohon atau mobilnya. Artinya gaya tidak hanya menyebabkan benda itu bergerak, gaya juga bisa menyebabkan benda itu berubah bentuk. Oke ya. Nah, dapatkah kamu merasakan gaya dari lantai yang bekerja pada kakimu? Oke, sekarang kita lihat dulu ya. Gaya dapat juga menyebabkan satu, benda diam menjadi bergerak. Bola kalian tendang, awalnya bolanya diam menjadi bergerak. Atau benda bergerak menjadi diam, misalkan Alif jadi Spiderman. Menghentikan kereta yang melaju, keretanya jadi berhenti. Berarti yang tadinya bergerak menjadi diam.
Atau kemarin siapa? Mutia ya, Mutia atau Wanda kemarin. Naik sepeda direm, sepedanya bergerak direm, berhenti. Berarti sepedanya yang tadinya berjalan atau bergerak menjadi diam. Nah, yang ketiga lah ini bentuk dan ukuran benda berubah. Awalnya mobilnya bentuknya bagus, setelah kena gaya didorong dan ditarik menjadi penyok. Terus didempul. Ah, didempul itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Dempul ya dempul ya. Dibaikin lah ya. Dipoles, ditambal, Pak. Dipoles. Ditambal. Dempul bahasa Jawa ya. Setelah dipoles itu bentuk-bentuk tadi yang penyok itu menjadi baik lagi. Artinya dempul itu dipoles itu ada yang bodi mobilnya itu ditarik lagi lah, didorong lagi lah, seperti itu. Atau ukuran benda berubah. Pernah main plastisin? Plastisin malam, bahasa Jawanya Pernah. malam. Plastisin itu bahasa Indonesia. Tadinya bentuknya kotak. Ya, tadinya bentuknya kotak atau bulat. Terus kalian tarik, dorong, cemet-cemet, kalian tekan-tekan, kalian cubit. Nah, bentuknya bakal berubah. Yang suka lonjong panjang ya digiling gitu kan. Yang suka bulutan-bulutan ya dipenyet-penyet, diremas-remas dan sebagainya. Artinya bentuknya berubah. Atau ukuran juga bisa. Tadinya besar, kalian dorong, kalian press jadi kecil ukurannya lah, seperti itu. Sampai pada arah gerak benda berubah. Arahnya tadinya lurus ke depan, kalian belokkan kendaraan itu ke kanan. Akhirnya beri gaya ke kanan, berarti berubah. Berarti gaya ini tidak hanya membuat benda bergerak, tapi pengertian gaya secara umum adalah tarikan atau dorongan yang dapat mengubah keadaan suatu benda. Bahkan warna benda bisa berubah karena ditarik atau didorong. Pernah ngecat? Bukan ngecat ngecat PC, WA ya, ngecat asli lah, ngecat tembok. Ngecat itu kan mendorong kuas pakai warna gitu kan. Sehingga warnanya tembok menjadi berubah. Oke, ini yang terakhir pertanyaan ini. Apakah kamu merasakan gaya dari lantai yang bekerja pada kakimu? Merasakan? Enggak kerasa. Oke, pertanyaan saya berikutnya. Pernah upacara? Pernah. Upacaranya kalian berdiri, duduk, apa lesehan atau geletak? Sendiri lapangan Oh, berdiri. Berapa lama? sampai acara upacaranya selesai. Iya tahu, sampai upacara selesai. Durasi, durasi itu berapa lama? Durasi itu waktu, bukan sampai selesai. Kamu kira acara pengajian sampai selesai, ba'da maghrib sampai 1,5 jam. Aduh. jam. Ya. Sabar. Anak kecil nggak boleh dimarahin. Oke. Jadi kurang lebih 30 menit ya, sabar Cindy ya. 30 menit sampai 20 sampai 30 menit. Nah, ketika kalian berdiri lama waktu upacara itu pernah merasakan sesuatu yang sakit di tubuh kalian? Ada. Terutama di bagian Kaki. kaki. Kenapa kok yang sakit kaki? Kenapa nggak kepala yang sakit? Karena kaki Kaki kenapa kakinya? Nahan badan, Pak. Nahan badan. Oke, satu, kakinya nahan badan. Oke. Apalagi kalau upacara bawa tas itu kan. Nah, pasti kalian berdiri selama 20 menit, saya yakin pernah goyang-goyang atau paling enggak stretching atau peregangan atau paling enggak gini-gini atau toleh-toleh atau ngeliatin cowok ganteng atau pokoknya nggak bisa berdiri diam tegak gitu ke depan, nggak mungkin. Kemungkinan besar nggak mungkin, kecuali anak paskibra atau anak paskas yang memang terlatih ya, memang atau tentara ya, anaknya tentara misalkan tegak banget, misalkan contoh ya. Nah, kenapa kok seperti itu gitu kan? Nah, oke, salah satunya udah dijelaskan tadi ya, karena kita menahan beban. Tubuh kita, siapapun di dunia ini, di bumi, di kehidupan ini, nggak ngapa-ngapain pun itu sebenarnya masih dipengaruhi oleh gaya. Oke ya. Berdiri diam pun itu juga masih ada gaya. Gaya apa saja kira-kira yang mempengaruhi tubuh kalian ketika kalian diam? Yang tadi karena semua jatuh ke bawah. Tadi gaya apa tadi? Semua jatuh ke bawah? Gravitasi, Bu. Gravitasi. Berarti
Walaupun kalian diam, tetap kena gaya gravitasi. Berarti tetap ada yang menarik kalian ke bumi toh. Nah, oke, satu gravitasi lah. Selain gaya gravitasi, ada gaya gesekan antara kaki dan tanah. Loh Pak, nggak apa-apa Pak, nggak kerasa. Oke, nggak kerasa karena geseknya ya nggak seberapa besar gitu kan. Yang ketiga, ketika kalian kena gaya gravitasi ke bawah, itu selalu ada perlawanan dari gaya normal ke atas. Nah, gaya normal ini adalah gaya yang ngelawan gravitasi. Apa? Apa? Oh, ya. Oh, Bu Anissa membersihkan pakai hand sanitizer, pakai parfum ya. Memang orang Bandung ini bersihin tangan nggak tahu hand sanitizer memang ya, pakainya parfum. Oke. Tak kira salah tadi ya gaya normal. Oke. Gaya normal itu selalu melawan gaya gravitasi yang jatuhnya ke bawah. Dia ke atas. Termasuk bumi itu melakukan perlawanan ketika kalian injak. Loh Pak, kok bisa Pak? Sehingga yang kalian rasakan adalah kaki kalian sakit. Apalagi kalau kakinya itu lancip dan lurus. Maksudnya kakinya itu panjang. Itu semakin sakit. Karena dia nekan atau tekanan ke tanahnya semakin besar. Berarti bersyukurlah bagi kalian yang kakinya pendek dan tubuhnya pendek, nggak terlalu berat, pasti nggak terlalu sakit kalau berdiri lama, benar nggak? Nggak ya. Kalau anaknya pendek, kakinya pendek, paling nggak terlalu lama ya. Tapi gendut Pak, oh ya gendut ya berat juga. Oke, yang kurus pendek, kakinya pendek, mungkin nggak terlalu sakit ya, karena dia gaya normal ke atasnya nggak seberapa besar. Oke ya. Oke, lalu gaya ada macam-macam, ada gaya otot, gaya magnet, gravitasi, mesin, listrik, dan sebagainya. Oke, sampai sini sudah paham pengertian dari gaya? Sudah paham? Sudah. Sudah ya. Gaya adalah? Oh ya. Gerak. Gerak. Lu gaya kok gerak? Apa gaya? Tarikan atau dorongan? Dorongan atau dorongan? Udah gampang gitu aja. Kalau nggak tahu, gaya intinya adalah tarikan atau dorongan, gitu kan? Oke, kita lanjutkan lagi ke materi yang dari buku, Oke, ini ya. Oke, kelihatan? Oke, sekarang kita lihat yang di PDF. Gaya adalah suatu dorongan, tarikan ya, atau perlakuan yang dapat menyebabkan keadaan suatu benda menjadi berubah. Intinya keadaan atau kondisi suatu benda menjadi berubah. Perubahan keadaan tersebut meliputi perubahan bentuk, karet ditarik memanjang, gerakan, motor melaju jika direm geraknya menjadi lambat, perubahan posisi, meja didorong berpindah tempat dan lain-lain. Barulah kita masuk ke hukum Newton. Oke, tahu Newton? Tahu Newton? Kenal? Ya, tahu Isaac Newton? Enggak tahu. Kalian kalau duduk di bawah pohon lihat apel jatuh biasa aja atau kalian melakukan penelitian? Dihitung. Menghitung, ngapain? Buah apel jatuh dihitung, ambil aja, dimakan. Capek-capek ngitung-ngitung, ngapain urusannya Newton diurusi. Memang orang fisika yang sering kurang. Ya Isaac Newton aja, biarin aja, nggak usah ditiru Isaac Newton. Ngitung Pak. Iya, itu kan Isaac Newton. Oke. Isaac Newton adalah salah satu ilmuwan fisika yang cukup besar, dikenang sepanjang masa karena melakukan penemuan-penemuan dan dia spesifik mempelajari di bidang gaya dan gerak sampai akhirnya ada hukum Newton 1, 2, dan 3. Kira-kira nanti di masa depan kalian menemukan suatu obat penyembuh COVID. Boleh nggak dinamai obat Pradiva? Boleh nggak? Yang nemuin Cindy. Cindy melakukan penelitian gitu kan, menemukan suatu formula resep obat. Obatnya itu diakui internasional menyembuhkan COVID. Obatnya dinamain obat Pradiva, trademark. Boleh nggak? Boleh? Oh boleh. Obatnya dinamai obat Wakidah. Boleh nggak? Yang nemuin Alip. Alip
Inilah Alip, apoteker dari Malang, penemu obat COVID tahun 2000 COVID ini kan dinamain obat COVID Wakidah. Disuntikkan, disebarkan ke seluruh dunia. Boleh nggak? Boleh. Asalkan disetujui oleh Ikatan Apoteker, oleh komunitas sains dan sebagainya. Makanya di kimia itu kalau kalian tahu unsur-unsur itu ada yang namanya unsur Einsteinium, namanya Einstein. Ada namanya unsur-unsur itu yang nama orang gitu kan. Karena kenapa? Menghargai penemunya. Termasuk kalian pun juga bisa jadi penemu. Ketika kalian bisa membuktikan bahwa penemuan itu belum ada sebelumnya gitu kan. Saya masih berharap nama saya terkenal kan unsur aldino ya, tapi jauh kayaknya. Ya udah nggak apa-apa. Oke. Unsur atom namanya aldino. Suatu benda yang sering berubah-ubah emosinya. Oke. Ini kok malah ngobrol. Oke, hukum Newton 1 adalah suatu benda dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan tetap jika resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Paham artinya? Paham? Enggak. Oke, kita cek ke sini. Ini ada lagi nih. Hukum Newton. Ini aja dah. Hukum Newton 1 ya. Oke, kita pernah lihat. Oke, lihat barang di sekitar kalian. Lihat barang di sekitar kalian. Itu diem nggak barangnya itu? Benda-benda ya? Diem. Nah, ketika tidak ada gaya yang bekerja atau resultan total gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah 0. Jadi gaya 0 itu artinya benda diam ya. Benda diam itu kecepatan 0, percepatan 0. Nah, kalau gaya total yang bekerja pada benda itu adalah 0, benda diam akan cenderung tetap diam. Bagaimana dengan benda bergerak? Benda bergerak ketika tidak ada gaya lagi yang bekerja, ya dia cenderung bergerak. Maka dari itu bumi dan planet dan sekitarnya ya gerak terus karena total gaya yang mempengaruhinya ya nggak ada lagi. Maksudnya ya udah normalnya dia memang bergerak gitu loh. Yang gerakkan siapa? Ya ada yang maha menggerakkan itu kan. Oke. Contoh paling gampang adalah pernah mabuk yang karena kendaraan. Mabuk kendaraan, Bu. Pernah naik mobil mabuk pernah? Pernah. Sering. Naik kapal mabuk pernah? Pernah. Naik bis mabuk pernah? Pernah. Enggak. Oh enggak. Oke, Stevin luar biasa berarti ya. Pertanyaan berikutnya, kenapa kok bisa mabuk? Ayo. Goyang-goyang. Goyang-goyang. Oke, Stevin suka goyang. Yang lain, kenapa kok bisa mabuk? Mabuk kendaraan ya maksudnya. Kenapa bisa mabuk? Enggak tahu. Oke. Yang kemarin ada yang bagus. Pak, kita mabuk karena jalannya itu zigzag, Pak. Belok-belok, Pak. Jadi mobil itu atau jalannya bergeronjal-geronjal. Geronjal-geronjal itu apa ya? Geronjal itu bahasa Jawa ya, geronjal-geronjal. Bahasa Indonesianya apa? Terjal. Terjal. Jalanannya naik turun berbatu-batu, Pak. Iya. Hidupnya terjal kayak hidupnya Pak Andino. Jadi ketika jalannya itu naik turun, itu kita merasa tubuhnya itu mau mutah gitu ya, karena kiri kanan cairan tubuhnya pengen gitu ya. Jadi kayak jadi perut kita tuh dikocok-kocok karena kiri kanan tiba-tiba itu salah satu contoh ya. Kenapa kita bisa mabuk dan akhirnya pengen mual, pengen muntah gitu kan. Benar ya? Benar ya? Nah, tapi pertanyaan berikutnya ada loh jalanan lurus, orang itu masih mabuk. Bahkan kemarin kalau nggak salah Pak Iswan pernah cerita ponakannya itu nggak mau naik mobil nangis karena takut mabuk. Nah ini ada, padahal jalannya lurus. Nah berarti ya memang sih terjal itu juga bisa bikin mabuk gitu kan. Tapi ternyata ada orang yang naik kendaraan mobil jalannya lurus tetap mabuk. Kira-kira kenapa nih? Ada yang tahu? Respon tubuhnya, Pak. Respon tubuh. Siapa ini yang jawab ini? Salwa. Oh, Salwa. Habis browsing ya? Kenapa kok bisa mabuk? Bener ya? Salwa. Oh, Salwa. Kenapa bisa mabuk? Respon tubuh. Oke, yang lain.
Stephen paling receh? Stephen paling receh? Ada? Alia Nurox si gamer ada? Alia Nurox. Ada? Nggak ada. Oke, malas ngapa-ngapain? Apa tadi? Malas ngapa-ngapain? Udah browsing? Cindi browsing. Kenapa kok kita bisa mabuk? Karena walaupun jalannya normal, lancar. Oh, kemarin ada lagi yang jawab, Pak, karena setelanya, Pak. Karena parfum mobilnya, Pak, bikin mabuk. Belum makan, Pak. Ya, ada juga yang lihat bau mobil itu udah kayak, wah, akhirnya mobil-mobil dikasih parfum kopi atau apa namanya, kayak bau-baunya itu biar nggak bikin mabuk gitu kan. Nah, tetapi tidak selalu juga gitu. Nah, tapi yang paling biasa dan berlaku untuk semua orang itu adalah, pertanyaannya adalah, ketika kalian naik kendaraan mobil atau pesawat atau kapal, mata kalian lihat kemana? Ke jendela luar. Jendela luar, Syafwa, lihat jendela luar. Syafwa ini ahli debat. Lihat ke jendela luar. Ya. Terus lihat pohon-pohon nggak atau lihat sesuatu yang di luar nggak? Benar ya, lihat sesuatu yang di luar ya. Tahu saya Oke, gitu ya. Ya, ketika lihat yang di luar, kira-kira benda yang di luar ini bergerak atau diam? Bergerak, makanya respon tubuhnya pusing, dia bingung, padahal sebenarnya duduk, makanya bingung lihat di luar tuh bergerak. Nah, luar biasa siapa? Bergerak. Belum saya jelaskan udah tahu. Oke, tepat sekali untuk Syafwa ya. Jadi tentang ini semua tentang respon tubuh yang berkaitan dengan hukum Newton ke-1 tadi ya. Oke, hukum Newton 1 tadi ya. Benda diam akan cenderung diam. Gerak akan cenderung bergerak. Ketika naik mobil, mata kita ngelihat bahwa di luar itu pohonnya bergerak. Kendaraan bergerak, bener nggak? Mata kita lihat gitu. Tapi pantat kita, pantat panggul kita, badan kita itu berada di kursi jok gitu loh. Nah, mata kita ngirim pesan ke otak. Woi bos, kita lagi gerak nih bos. Coba lihat pohon-pohon lagi gerak semua. Nah, pantat, panggul, tubuh, kata siapa gerak, orang kita masih di jok mobil gitu loh, nggak kemana-mana. Nah, akhirnya saling ngirim informasi ke otak,